Selamat datang di Pesan Semesta. Kali ini kita akan berbicara khusus untuk jiwa-jiwa Libra yang haus akan keseimbangan, tetapi sedang merasa berada di persimpangan yang membingungkan. Ada getaran kuat yang semesta kirimkan khusus untuk kalian, sebuah bisikan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam lelah yang kalian rasa akhir-akhir ini. Tema besar yang menaungi perjalanan kalian saat ini adalah hidupmu sebentar lagi akan berubah total. Perubahan yang tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi merombak cara kalian mencintai, bekerja, dan bernapas. Jangan bayangkan perubahan itu seperti badai yang merusak, karena justru ia akan datang seperti air pasang yang perlahan mengangkat kapal-kapal yang lama kandas. Yang membuat penasaran adalah dari arah mana perubahan itu akan muncul pertama kali. Apakah dari lembaran asmara yang tiba-tiba terasa lebih hangat, atau dari peluang karier yang selama ini kalian doakan dalam diam? Semesta sudah menyusun skenarionya dengan rapi, dan kalian hanya perlu membuka hati untuk membaca tandanya. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, tenangkan pikiran kalian yang mungkin masih dipenuhi keraguan, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Buka pintu pertama dari pesan semesta untuk hidup kalian. Kartu pertama. Asmara, The Hierophant. Kartu The Hierophant hadir dalam bacaan asmara kalian, para Libra, membawa energi tentang komitmen yang sakral dan nilai-nilai tradisi yang ingin dihormati. Dalam hubungan yang sedang kalian jalani saat ini, kartu ini berbicara tentang kerinduan akan kepastian dan struktur yang lebih jelas. Bukan berarti hubungan kalian kaku atau membosankan, justru kalian sedang belajar bahwa cinta sejati juga membutuhkan pijakan yang kuat seperti akar pohon tua yang kokoh menahan badai. Bagi kalian yang berpasangan, momen ini mengajak untuk duduk bersama dalam keheningan yang nyaman, membicarakan hal-hal mendasar yang selama ini terlewat seperti nilai bersama, impian tentang masa depan, atau sekadar bagaimana saling menjaga dalam suka dan duka. The Hierophant mengingatkan bahwa tidak semua konflik dimenangkan, karena kadang yang paling berharga adalah bagaimana kalian bisa kembali saling memahami setelah badai berlalu. Bagi kalian yang masih sendiri, jangan kira kartu ini datang sebagai teguran karena justru ini adalah pelukan hangat dari semesta. The Hierophant menunjukkan bahwa kalian sedang dipersiapkan untuk sebuah hubungan yang tidak hanya menggetarkan hati, tetapi juga membawa ketenangan jiwa. Seseorang mungkin akan hadir bukan dengan cara yang dramatis, melainkan melalui perkenalan yang sederhana, namun terasa benar seperti ketika kalian menemukan buku yang isinya persis seperti isi hati kalian. Yang perlu kalian jaga adalah jangan terburu-buru menilai cinta dari luarnya saja. Karena kali ini semesta ingin kalian merasakan bagaimana cinta yang dewasa terasa seperti rumah yang hangat setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Dan setelah memahami bisikan asmara ini, sekarang saatnya kalian menundukkan pandangan ke dalam diri untuk melihat apa yang terjadi dalam jalan karier kalian selanjutnya. Kartu kedua, karier. Ten of Swords. Ten of Swords adalah kartu yang sering membuat orang bergidik. Tetapi bagi kalian para Libra, kartu ini datang bukan sebagai mimpi buruk, melainkan sebagai pengakuan atas rasa sakit yang sudah kalian pendam terlalu lama. Dalam perjalanan karier kalian, kartu ini menggambarkan sebuah fase di mana kalian merasa telah jatuh berkali-kali ditikam oleh kekecewaan, pengkhianatan kecil dari rekan kerja, atau proyek yang tak kunjung membuahkan hasil. Namun, cobalah kalian perhatikan lebih dalam. Di balik 10 pedang yang menusuk itu, ada langit biru yang terbentang luas di kejauhan. Ini adalah kartu yang berkata bahwa penderitaan kalian telah mencapai puncaknya, dan tidak ada lagi rasa sakit yang lebih dalam dari ini yang harus kalian rasakan. Kalian para Libra yang selalu mencari keseimbangan dan keadilan, mungkin selama ini kalian terlalu keras pada diri sendiri ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Ten of Swords hadir untuk membebaskan kalian dari beban itu, seolah berkata bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan tanda bahwa cerita lama benar-benar sudah selesai. Sekarang, mari kita lihat dari sisi yang lebih lembut. Ketika 10 pedang telah terbenam, tidak ada yang tersisa kecuali proses mencabutnya satu persatu, dan itu adalah awal dari penyembuhan. Dalam konteks karier, ini berarti kalian sedang berada di titik terendah yang justru akan menjadi fondasi kebangkitan kalian. Mungkin kalian baru saja kehilangan pekerjaan, mengalami kegagalan bisnis, atau merasa tidak dihargai di tempat kalian bekerja saat ini.
Ten of Swords mengingatkan bahwa tidak ada gunanya terus memukul diri sendiri atas apa yang sudah berlalu. Sebaliknya, inilah saat yang tepat bagi kalian untuk beristirahat sejenak. Merawat luka-luka kecil dalam hati, dan membiarkan diri kalian bermimpi ulang tentang apa yang benar-benar kalian inginkan dalam hidup. Bagi Libra yang selalu ingin tampil sempurna di depan orang lain, kartu ini adalah izin untuk tidak baik-baik saja untuk sementara waktu. Dan ketika kalian sudah mulai merasakan kelegaan itu, mari kita lanjutkan perjalanan ini menuju alur keuangan yang akan segera kalian pahami. Kartu ketiga, keuangan Three of Wands. Three of Wands adalah kartu yang membawa angin segar ke dalam pelabuhan keuangan kalian, para Libra. Setelah melewati badai yang diisyaratkan oleh kartu sebelumnya, kini kalian berdiri di atas tebing yang tinggi, menatap cakrawala dengan tangan yang menggenggam tongkat harapan. Dalam konteks keuangan, kartu ini berbicara tentang ekspansi, perluasan, dan keberanian untuk menunggu hasil dari benih-benih yang sudah kalian tanam sejak lama. Mungkin selama ini kalian merasa bahwa usaha kalian tidak pernah membuahkan hasil yang sebanding, atau selalu ada saja orang yang memanfaatkan kebaikan hati kalian hingga dompet menipis. Three of Wands hadir sebagai konfirmasi bahwa kapal-kapal dagang yang kalian kirimkan ke laut lepas beberapa waktu lalu, kini mulai terlihat layarnya di ujung horizon. Ini bukan tentang kekayaan mendadak, tetapi tentang bagaimana kerja keras yang konsisten dan kesabaran yang hampir habis akan mulai membayar kalian dengan cara yang tidak terduga. Kartu ini juga mengingatkan kalian para Libra untuk tidak lagi takut mengambil ruang dalam urusan materi. Selama ini kalian mungkin terlalu murah hati, terlalu mudah berkata ya pada pinjaman yang tidak jelas atau investasi yang menguras energi. Three of Wands mengajak kalian untuk menjadi kapten bagi kapal kalian sendiri, menetapkan batasan yang sehat, dan mulai percaya bahwa kalian layak menerima kelimpahan tanpa harus merasa bersalah. Dalam minggu-minggu mendatang, perhatikanlah peluang yang datang dari arah yang tidak biasa. Mungkin tawaran kerjasama dari kota lain, ide bisnis sampingan yang selama ini kalian anggap remeh, atau bahkan warisan dan bantuan tak terduga. Yang terpenting, kartu ini berkata bahwa kalian tidak sendirian dalam perjalanan ini. Semesta sedang mengatur angin agar berembus ke arah yang menguntungkan kalian. Kini setelah kita memahami aliran rezeki yang mulai membuka jalan, mari kita alihkan perhatian pada bagaimana peruntungan kalian secara keseluruhan akan ikut berubah. Kartu keempat. Peruntungan Page of Wands. Page of Wands adalah utusan kecil yang membawa obor menyala di tangannya. Dan ia datang khusus untuk kalian para Libra yang mungkin sudah lama tidak merasakan getaran kegembiraan murni. Dalam konteks peruntungan, kartu ini adalah kabar bahwa sebuah momentum segar sedang berdenyut di ambang pintu kehidupan kalian. Bukan keberuntungan besar yang menggelegar, tetapi lebih seperti fajar yang perlahan merambat naik, menghangatkan wajah kalian setelah malam yang panjang dan dingin. Page of Wands membawa energi spontanitas, ide-ide baru yang muncul dari dalam diri kalian sendiri, dan keberanian untuk mengambil langkah kecil ke arah yang belum pernah kalian coba. Bagi Libra yang terbiasa menimbang segala sesuatu dari berbagai sisi hingga sering kehabisan waktu, kartu ini mengingatkan bahwa kadang peruntungan tidak datang dari perhitungan sempurna, melainkan dari keberanian untuk mengikuti getaran hati yang paling otentik. Kartu ini juga berbicara tentang pesan dan kedatangan yang tidak terduga. Mungkin kalian akan menerima kabar baik dari seseorang yang sudah lama tidak kalian hubungi, atau tiba-tiba sebuah peluang muncul saat kalian sedang tidak mencarinya. Page of Wands adalah sosok muda yang penuh semangat. Ya, jadi dalam periode ini, cobalah untuk membuka diri pada hal-hal yang terasa menyenangkan meskipun terlihat tidak terlalu serius. Sebuah ajakan menghadiri acara, hobi baru yang kalian coba, atau sekadar perubahan rute perjalanan harian bisa menjadi pintu masuk bagi keberuntungan yang selama ini kalian nantikan. Yang paling penting, kartu ini mengingatkan kalian bahwa peruntungan tidak selalu berbentuk materi. Kadang ia berbentuk pertemuan dengan orang yang menginspirasi, atau momen ketika kalian tersadar bahwa kalian sebenarnya lebih kuat dari yang kalian kira. Dan setelah obor kecil ini menerangi jalan peruntungan kalian, sekarang saatnya kita melihat bagaimana tubuh dan jiwa kalian merespon semua perubahan indah ini. Kartu kelima, kesehatan Nine of Pentacles.
Nine of Pentacles adalah kartu yang menggambarkan seorang perempuan berdiri dengan anggun di kebunnya sendiri, dikelilingi oleh tanaman yang subur dan burung elang yang jinak di tangannya. Untuk kalian para Libra, kartu ini membawa pesan bahwa kesehatan bukan hanya tentang bebas dari penyakit, tetapi tentang bagaimana kalian bisa merasa utuh dan berlimpah di dalam tubuh kalian sendiri. Setelah sekian lama mungkin kalian merasa lelah, baik secara fisik karena tuntutan pekerjaan maupun secara batin karena terus memikirkan orang lain terlebih dahulu. Nine of Pentacles mengundang kalian untuk menarik napas panjang dan mulai merasakan bahwa kalian berhak atas rasa nyaman. Ini adalah energi pemulihan yang datang bukan dari obat atau terapi mahal, tetapi dari kemauan kalian untuk memperlakukan diri sendiri dengan kemurahan hati yang selama ini kalian berikan kepada orang lain. Lebih dalam lagi, kartu ini mengajak kalian untuk menikmati kesendirian yang damai sebagai bagian dari proses penyembuhan. Bagi Libra yang sangat membutuhkan keseimbangan melalui hubungan dengan orang lain, mungkin terdengar aneh bahwa kesehatan kalian justru ditemukan saat kalian belajar untuk nyaman bersama diri sendiri. Nine of Pentacles berkata bahwa cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari, meskipun hanya 10 menit, di mana kalian tidak menjadi apun untuk siapapun, hanya menjadi diri kalian yang paling sederhana. Mungkin itu adalah saat menikmati secangkir teh tanpa gangguan, berjalan kaki tanpa tujuan, atau sekadar duduk diam mendengarkan detak jantung kalian sendiri. Kartu ini juga mengingatkan untuk memperhatikan hal-hal kecil yang menunjang kenyamanan fisik kalian, seperti postur duduk yang benar, alas kaki yang nyaman, atau pencahayaan ruangan yang hangat. Karena kebangkitan sejati tidak selalu dramatis, seringkali ia datang dalam bentuk ketenangan yang kalian izinkan masuk ke dalam hidup. Dan pada akhirnya para Libra, semesta hanya ingin kalian tahu bahwa setelah semua badai yang kalian lewati, kalian pantas untuk berdiri tegak di kebun kalian sendiri dalam keadaan utuh, damai, dan penuh syukur. Demikianlah pesan dari kelima kartu yang telah kita buka bersama untuk zodiak Libra. The Hierophant yang membawa ketenangan dalam asmara, Ten of Swords yang mengakhiri sikluslah dalam karier, Three of Wands yang membuka pelabuhan rezeki baru, Page of Wands yang menyalakan obor keberuntungan, dan Nine of Pentacles yang memulihkan tubuh serta jiwa kalian dalam keutuhan yang damai. Semoga semua refleksi ini menjadi teman perjalanan yang menenangkan, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami sebagai bisikan lembut dari dalam diri kalian sendiri. Tetaplah bersama pesan semesta, karena masih banyak cerita langit yang layak kalian dengar, agar tidak ketinggalan ramalan berikutnya yang mungkin saja membawa jawaban atas pertanyaan yang belum sempat kalian ucapkan. Sampai jumpa di lain waktu. Jagalah hati dan tubuh kalian, para Libra yang berharga.